Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah mobil sedan yang sangat legendaris di Indonesia. Generasinya terus ada dan ada dari tahun ke tahun hingga sampai saat ini. Seperti apa mobilnya? Simak video berikut ini. Ya, seperti yang kalian ketahui bahwa mobil ini merupakan Honda Civic tahun 1989, yang mana mobil ini memiliki dua versi, yaitu yang pertama versi sedan seperti mobil tes kita kali ini, dan yang kedua versi buntungnya atau yang biasa disebut dengan Civic Nova, yang sebelumnya yaitu Civic Wonder dan setelahnya itu Honda Grand Civic. Nah, pada mobil ini memang sudah cukup tua ya mobilnya ya. Dia usianya sekarang 31 tahun. Namun bukan dilihat dari tuanya, tapi peminatnya masih cukup banyak. Dan klub-klubnya pun hampir di setiap kota kabupaten dia memiliki klub-klub tersendiri. Karena mobil ini sangat ikonik sekali. Dilihat dari bentuknya, bentuknya itu pipih ya, khas, cocok sekali untuk digunakan oleh kaula muda. Hal pertama yang harus diperhatikan jika Anda ingin memiliki mobil ini, tentu saja bila dilihat dari desain eksteriornya, ini memiliki mobil yang berjenis bentuknya itu pipih, kemudian cukup rendah alias ceper. Jadi bagi kalian yang sering melewati jalan-jalan bergelombang, polisi tidur, itu perlu diperhatikan agar tidak mentok. Nah, kemudian bila kita lihat dari depan, ini memiliki sedikit perbedaan dengan Honda Grand Civic atau Civic yang setelahnya ya. Dilihat dari depan sangat jelas bahwa lampu Civic LX ini berbeda dengan Grand Civic. Kalau Grand Civic itu lampunya menyatu, lampu kota dengan lampu utama itu menyatu. Tapi kalau Civic LX dia terpisah. Dan juga Civic LX memiliki aksen oranye di setiap sudut kanan dan kirinya. Di balik kap mesin ini, dia memiliki mesin dengan kapasitas 1500 cc, masih karburator, dengan torsi 92 Nm dan tenaga 119 horsepower. Namun, mobil ini cukup irit dan juga kenyamanannya yang sangat juara. Nah, hal yang berikutnya perlu diperhatikan jika Anda ingin memiliki mobil ini, tentunya karena mobil ini selain mobil ini ceper, dan juga mobil ini memiliki rahasia, tapi bukan rahasia lagi, istilahnya bisa dibilang rahasia umum. Plat bodinya itu sering kropos, penyakitnya di situ. Kadang terdapat kropos di bagian bawah-bawah, itu sering sekali kropos. Jadi untuk pemilik Grand Civic ataupun Civic LX ataupun Civic Wonder, dia harus rutin-rutin untuk menjaga kebersihannya. Kemudian ketika kita melihat dari samping, mobil tes kita kali ini kebetulan sudah sedikit dicaperi ya. Kadang-kadang saya juga bingung dengan para pemilik Honda Civic, Honda Grand Civic ya, terutama Grand Civic LX itu sudah jelas-jelas dia tidak berjenis mobil yang tinggi, namun masih saja selalu dicaperin, selalu dibuat pendek. Tapi kalau dilihat dari eksterior memang cukup menarik sih, good looking kesannya. Nah, mobil tes kita kali ini dia memiliki profil ban dengan ukuran 185/60 ring 15. Dari pemiliknya sudah diganti velgnya menggunakan velg Honda City supaya terkesan lebih elegan. Nah, pada zamannya dia telah memiliki spion dengan model dapat diatur dari dalam atau yang kita sebut seperti biasa yaitu electric mirror, dapat diatur menggunakan tombol dari dalam. Bila kita lihat dari sisi belakang mobil ini, dia tetap terlihat menarik ya, dan bisa dibilang elegan.
dia memiliki lampu dari ujung ke ujung, namun jangan salah, lampu mika tengah ini hanya mika biasa, jadi saat lampu utama dihidupkan dia tidak akan menyala. Kemudian bisa kita lihat dia memiliki stop lamp yang cukup besar dan cukup jelas di setiap ujungnya. Di sebelahnya stop lamp terdapat lampu untuk mundur ke belakang, dan juga dia memiliki mika sen di setiap sudutnya dengan aksen warna orange. Nah, mobil Civic LX ini memiliki sedikit perbedaan dengan Grand Civic, yang mana dia memiliki perbedaan pada yang sangat mencolok, yaitu dari segi lampunya. Lampu belakang Civic LX ini terlihat seperti bentuknya stop lampnya itu memanjang, dan juga yang jelas lampu sennya itu memanjang dari ujung hingga menyentuh kepada bagian stop lamp. Juga dapat dilihat dengan jelas bahwa Grand Civic tidak memiliki emblem Honda di ujung kirinya, berbeda dengan mobil LX ini, dan tentunya tidak memiliki emblem LX seperti mobil ini. Tapi tetap terdapat logo Honda, kemudian ada kata atau tulisan Civic pada mika. Nah, untuk yang selanjutnya, dia dari belakang tidak terdapat tuas untuk membuka bagasi, karena sejatinya bagasinya sendiri dapat dibuka dari tuas dari dalam, dari sisi pengemudi. Dan bila tuas itu ditarik, maka dapat kita lihat dia pintu bagasi belakang ini akan sedikit naik. Itu artinya pengunci dari bagasi itu sendiri sudah terbuka dan kita hanya tinggal menaikkan pintu begini saja. Ya, atau bisa lebih mudah bila kita menyentuhnya dari bawah ya. Kita ulangi. Ya. Seperti mobil khas sedan pada umumnya, dia memiliki bagasi yang sangat cukup luas. Bisa untuk menaruh barang yang cukup banyak, dan juga di bagian mobil ini, bagian mobil sedan ini kita dapatkan juga ban serep yang terdapat di bawah bagasi. Masuk ke dalam interior mobil ini, yang saya rasakan pada saat menduduki posisi pengemudi, yang saya rasakan itu cukup aneh ya. Mungkin karena mobil ini terlalu ceper, sehingga posisinya itu cukup rebah. Nah, jadi jok itu sendiri tidak dapat menopang kaki dengan sepenuhnya. Nah, namun pada zamannya mobil ini sudah cukup canggih ya, karena dia sudah mendapatkan pengaturan steel steering, dapat dinaik dan turunkan, namun tidak dapat teleskopik. Cukup canggih pada zamannya, mengingat usia mobil ini sudah sekitar ya kurang lebih 30 tahun lamanya. Nah, pada bagian setir, dia memiliki setir dengan palang 3 seperti Honda Grand Civic. Di sisi kanan pengemudi, dia terlihat ada tuas untuk pengaturan angin dari luar. Jadi bila AC itu tidak dinyalakan, angin tetap dapat masuk ke dalam apabila kita menggunakan tuas ini dengan baik. Nah, kemudian di bagian bawah tuas kita mendapatkan slot untuk menaruh uang koin receh, dan di sebelah kirinya kita mendapatkan juga pengaturan electric mirror. Nah, pada bagian sisi pintu kita mendapatkan pengaturan untuk power window, namun kita lihat juga cukup unik pengaturan power window-nya di sisi pengemudi, karena dia hanya seperti tempelan, seperti tambahan. Akan tetapi ini memang bawaan dari pabriknya, orisinil seperti ini. Di bagian belakang pengaturan power window-nya menyatu dengan tuas pembuka pintu. Nah, berbeda dengan mobil pada umumnya, biasanya pengaturan electric mirror itu menyatu dengan armrest, namun pada mobil ini hanya tempelan begitu saja. Kemudian bila kita lihat di bagian tengah dari dashboard ini, kita mendapatkan di bawah blower AC, kita mendapatkan jam digital. Dia cukup unik juga,
karena seperti terbelah menjadi dua. Tapi saat kita buka mika digitalnya, ternyata yang sebelah itu untuk pengaturan jam itu sendiri. Lebih ke bawah lagi kita mendapatkan audio, namun ini udah aftermarket, diganti merek Orsa ya. Kemudian di bawahnya lagi ada asbak khas mobil pada zaman dulu, karena kebanyakan orang dulu itu merokok, jadinya selalu ada asbak pada mobil tahun-tahun lama. Nah, di bawahnya sendiri dia memiliki space tempat untuk menaruh barang, dapat untuk menaruh HP atau menaruh uang, koin dan lain sebagainya. Nah, di bagian atas kita mendapatkan sun visor, namun tidak ada kacanya. Namun di sisi kiri penumpang kita mendapatkan sun visor yang ada kaca untuk cermin. Nah, kemudian spion tengah dari mobil ini ada pengaturan untuk naik dan turunnya. Jadi apabila silau dari belakang dapat dinaik dan turunkan sesuai dengan kebutuhan pengemudi. Jadi cukup sekian aja video kita kali ini. Untuk informasi tambahan, mobil ini akan dijual oleh pemiliknya di harga 33 juta. Bagi Anda yang berminat memiliki mobil ini, dapat menghubungi pada kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ke teman-teman Anda, grup WhatsApp keluarga Anda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.